Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan di sebagian malam, bertahajudlah kamu, wahai Muhammad. Semoga Allah membangkitkanmu ke makom atau derajat atau posisi yang terpuji lagi mulia. Tahajud berasal dari kata tahajjada, dari bahasa Arab yang bermakna nama bilaili, artinya tidur di waktu malam. Ini makna pertama. Dapat juga maknanya istaiqoza dengan makna berlainan dari yang pertama, yakni sholafil laili atau tidur di waktu malam untuk sholat malam. Dari dua makna yang saling berlawanan ini, bila merujuk kepada Al-Quran, maka arti yang lebih mengena adalah bangun untuk melaksanakan perintah Allah, yakni ibadah khusus sholat malam. Populernya sholat ini dengan sebutan sholat tahajud. Ini adalah satu-satunya sholat nafil atau sunnah yang diabadikan Al-Quran sebagai anjuran khusus kepada Nabi Muhammad SAW. Dari sini muncul pertanyaan, mengapa tahajud? Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung menjawabnya dalam surat Al-Isra ayat 79 yang maknanya, dan di sebagian malam bertahajudlah kamu, wahai Muhammad. Semoga ia atau Allah membangkitkanmu ke makom atau derajat atau posisi yang terpuji lagi mulia. Pada mulanya, sholat atau ibadah malam ini merupakan perintah wajib bagi Rasulullah. Hal ini terabadikan dalam Al-Quran, surat Al-Muzammil, yakni surat ke-73 yang menjadi wahyu kedua setelah surat Al-Alaq. Perintah tersebut sebagai kunci jawaban jitu untuk mampu membaca pola masyarakat. Dari sini Rasulullah SAW mulai membangun dari masyarakat biadab menuju masyarakat beradab, dari tradisi maksiat ke tradisi taat, dari laknat menuju rahmat. Bunyi ayat tersebut adalah yang artinya, wahai orang yang berselimut atau Muhammad, bangunlah untuk ibadah atau sholat di malam hari, kecuali sedikit saja, yakni separuhnya atau kurangi darinya, atau tambahkan darinya itu sedikit, dan bacalah Al-Quran dengan bacaan yang tartil atau meresapi isi kandungannya. Sungguh kami akan menganugerahkanmu dengan perkataan yang berbobot. Sungguh ibadah di malam hari itu lebih tepat atau untuk kekhusyuan, dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Untuk lebih jelasnya, lihat ayat 1-20. Para sahabat, dalam kenyataan sejarah, ternyata perintah ibadah malam hari ini tidak hanya menjadi amalan wajib bagi pribadi Rasulullah saja. Begitu wahyu ini disampaikan kepada para sahabat, mereka pun menyambut dengan senang hati dan menjadi amalan rutin mereka. Bahkan, meskipun perintah wajib ini berubah menjadi sunnah agar tidak memberatkan kita, selain Nabi, para sahabat pun masih tetap melestarikannya. Selanjutnya ibadah ini dikenal dengan sholat tahajud. Lebih dari itu, mereka masih mewajibkannya untuk diri mereka sendiri. Mengapa? Karena mereka telah merasakan manfaat yang sangat dahsyat dari sholat malam atau tahajud ini dalam membangun karakter diri, keluarga, dan masyarakat. Memang awalnya ini sebagai seruan ibadah wajib, tapi akhirnya kewajiban ini menjadi kebutuhan. Karena itu, mereka begitu masyhur dalam sejarah atau sirah nabawiyah bahwa selama mereka bersama Nabi selama 23 tahun, 30 tahun berjuang di Mekah dan 10 tahun di Madinah, mereka tidak pernah luput dari sholat malam. Dari dampak kaderisasi sholat tahajud ini, mereka benar-benar telah membuktikan bahwa mereka termasuk umat yang terhormat dan disegani umat lainnya di dunia. Buktinya yaitu berawal dari Madinah. Rasulullah SAW dan para sahabat telah membangun sebuah negara monumental dengan hukum tertinggi Al-Quran. Dua adidaya dunia waktu itu, Romawi dan Persia, pun bertekuk lutut. Subhanallah. Para sahabat
Maukah pribadi dan keluarga kita sakinah dan mulia juga terhormat? Bangun diri dan keluarga dengan tahajud. Maukah negara atau bangsa kita kuat dan mandiri hingga mampu menentukan corak budaya, hukum dan ekonomi yang sudah senang perenang tak karuan? Dan kemudian insya Allah kita disegani dan lepas dari tekanan atau intervensi pihak asing yang zolim. Caranya mudah, mulailah dengan tahajud. Wahai Presiden dan seluruh pemegang kekuasaan publik, jadilah kalian teladan terbaik, uswah hasanah, dengan hidup bersahaja dan akhlak mulia dengan memulai dari tahajud. Sebab suatu saat kolektivitas umat Islam dari suatu bangsa hingga seantero dunia menjadi manusia pilihan yang terhormat dan disegani bangsa-bangsa lainnya. Allah begitu sayang kepada Rasulullah dan para sahabat. Karena itu, Allah memberikan resep untuk memecahkan problem yang melilit melalui sholat malam atau tahajud. Dan Nabi pun beserta sahabat menyambut kasih sayang Tuhannya. Karena itu, bertahajudlah agar setiap kita, setiap keluarga, setiap bangsa disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan marilah memulai tahajud dari diri sendiri. Apakah kita sebagai suami istri, sebagai ayah ibu, atau sebagai anak, sebagai kepala negara atau presiden, pejabat, atau rakyat biasa, senantiasa mentradisikan tahajud dalam keluarga kita? Apakah kita selalu mempopulerkan atau mengajarkan tahajud ke masyarakat yang lebih luas? Kalau belum, wahai Anda yang pemimpin, kepala negara, atau kepala keluarga, marilah berada di baris terdepan mempopulerkan tahajud, yakni terdepan dalam nilai-nilai tahajud seperti sifat syidik, amanah, tablik, dan fatonah. Memang sebaiknya setiap kita menjadi contoh teladan terbaik, sebab beragama bukan sekedar pengetahuan, tetapi juga sejatinya pengalaman yang melezatkan. Kita akan merasakan nikmat dan indahnya menjalani romantika hidup ini dengan pengalaman ibadah secara serius dan ikhlas, karena semata-mata mengharap ridho Allah. Jadi dalam hal ini, sholat tahajud bukan sebuah paksaan yang memberatkan, melainkan sebagai sebuah hadiah terbesar yang bagi setiap kita pasti akan sangat membutuhkannya. Lebih jauh dari itu, Allah memberi bimbingan sekaligus memberi bantuan dengan sabar dan sholat. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan melalui sabar dan sholat. Sungguh Allah bersama mereka yang penyabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 153. Dikenal dalam sejarah kehidupan Nabi bahwa beliau acap kali berpuasa di siang hari, berpuasa sambil berjuang mengangkat pedang, atau berusaha mencari penghidupan. Beliau memimpin peperangan melawan kezoliman kafir Quraisy. Sementara di malam hari, beliau curahkan tanda syukurnya dengan tahajud. Beliau lakukan sholat malam dengan berdiri, ruku, dan sujud yang sangat panjang. Begitu tartilnya bacaan Quran beliau, sampai air matanya seringkali berlinang tatkala beliau membaca ayat-ayat yang berkaitan dengan azab Allah. Aisyah, istri beliau sendiri, pernah bertanya kepadanya, "Entah mengapa engkau begitu lama sholat tahajud sampai kakimu membengkak, padahal bukankah dosamu yang dahulu dan kemudian telah Allah ampuni?" Tanpa beban beliau berucap, "Apakah saya tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur, wahai Aisyah?" Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kita kagum dengan cara ibadah beliau ini. Inilah cara mengasah jiwa, menyebabkan beliau cepat tanggap terhadap penderitaan umat. Contohnya, sebagai kepala negara, beliau sungguh merakyat sampai divisualisasikan dengan kebiasaan beliau makan bersama dalam satu wadah dengan para mustadafin atau kaum fakir miskin. Sebagai kepala keluarga, beliau begitu perhatian terhadap istri, anak, dan cucunya. Beliau seringkali membantu meringankan pekerjaan istri, menjahit pakaian sendiri, misalnya.
Beliau pun biasa memanggil istri dengan panggilan yang indah, menyapa dan mengucapkan salam kepada anak-anak dengan menundukkan kepala. Pandangan ke depan beliau pun tembus seperti tentang apa yang akan menimpa umat setelah kematiannya. Ketajaman hati beliau ini diabadikan dalam firman Allah yang berbunyi, "Sungguh benar-benar telah datang kepadamu seorang Rasul dari kalanganmu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Amat belas kasih, lagi penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Jika mereka berpaling dari keimanan, maka katakanlah, wahai Rasulku, cukuplah Allah bagiku, tiada Tuhan selain Dia, dan Dia adalah Robbi yang memiliki arsy yang agung." Quran Surat At-Taubah ayat 128 sampai 129. Dari sifat mulia inilah Allah pun menyanjung beliau dengan ungkapan yang termaktub dalam Al-Quran. "Dan sungguh kamu benar-benar berbudi pekerti, berakhlak yang agung." Quran Surat Al-Qalam ayat 4. Istri beliau, Sayyidah Aisyah, menyampaikan kepada para sahabat bahwa akhlak beliau adalah Al-Quran. Subhanallah. Untuk sementara, kita simpulkan di sini bahwa untuk memiliki sifat-sifat mulia, contohlah beliau. Beliau adalah tata akidah tauhid para sahabat yang nantinya terdampak pada pemunculan akhlak mulia mereka. Dan semua itu tidak ada cara lain selain bertumpu pada tahajud. Sahabat Ali contohnya, meskipun beliau hidup serba kurang, ia gemar membantu sahabatnya yang lebih membutuhkan. Ini yang disebut Al-Quran dengan sifat iffah, yakni mengutamakan orang lain meski ia sendiri membutuhkan. Seringkali beliau tidak mempunyai makanan di rumahnya. Konon ketika beliau berpuasa selama 3 hari bersama istrinya Fatimah, tiba-tiba secara spontan beliau mendapat rezeki. Namun karena pada saat bersamaan ada sahabat Nabi yang membutuhkan, Fatimah pun memberikan rezeki tersebut untuk sahabat Rasulullah itu. Ini adalah buah dari didikan tahajud Nabi kepadanya. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah biasa mengunjungi rumah sahabat Ali dan Fatimah di malam hari. Beliau mengetuk pintu dan mengucapkan salam dan berkata, "Ya Ali, ya Fatimah, alangkah baiknya kalian berdua sholat malam. Bangunlah dari tidurmu." Subhanallah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.